Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan podcast Gus Kampung. Pada kali ini kita akan bahas tentang baju lorek hitam putih bakal calon presiden Republik Indonesia 2024, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Sosok bakal calon presiden tahun 2024 adalah Bapak Ganjar Pranowo. Beliau ini adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Beliau beristrikan seorang putri kiai dari Jawa Tengah. Istrinya adalah seorang warga Nahdlatul Ulama. Bapak Ganjar sendiri adalah putra seorang polisi. Dalam kehidupan sehari-harinya beliau adalah seorang gubernur yang memiliki kesantunan, tidak arogan, tidak jumawa dalam menghadapi lawan-lawan politik. 2 kali beliaunya menjadi seorang gubernur di Jawa Tengah. Bagi masyarakat Jawa Tengah adalah Bapak Ganjar Pranowo adalah sosok gubernur yang mampu mengayomi masyarakatnya tanpa dengan menggunakan cara-cara kekerasan maupun kelicikan. Semua persoalan dihadapi dengan tenang, dengan damai. Misalnya ketika ada demo, maka Bapak Ganjar selalu tampil di hadapan para pendemo. Beliau mengambil posisi terdepan untuk menium para demonstran dan mendengarkan apa yang dikatakan para demonstran. Begitu juga dalam menghadapi masalah-masalah yang ada, misalnya masalah waduk di daerah Jawa Tengah pun beliaunya menghadapi dengan cara-cara yang santun, cara yang halus, tidak menggunakan kekerasan, sehingga tidak ada korban yang terjadi baik nyawa maupun harta benda. Dalam perpolitikan ini, Bapak Ganjar Pranowo menggunakan idiom-idiom budaya Jawa, yaitu menggunakan budaya simbol. Pada kali ini beliaunya menggunakan baju lorek-lorek, yaitu dengan warna hitam putih. Baju lorek-lorek ini memang sengaja ditampilkan setiap beliaunya menemui warga, menyapa warga, baik mereka yang ada di kota maupun daerah, selalu menggunakan baju kebesaran, yaitu lorek bergaris lurus hitam putih.
warna hitam putih ini memiliki makna yang tersendiri bagi orang Jawa, bagi politik Jawa, karena orang-orang Jawa itu sejak dulu menggunakan kekuatan simbol untuk menyampaikan pesan kepada rakyatnya, pada calon pemilihnya. Nah, baju lorek lurus ini, hitam putih itu, lurus itu menandakan bahwa Bapak Ganjar ini adalah seorang yang lurus, tidak belok-belok, konsisten. Hal ini dibuktikan ketika ada sepak bola di Indonesia yang akan menghadirkan pemain sepak bola dari Israel. Beliau dengan lantang menolak kehadirannya karena berdasar pada undang-undang bahwa yang dasar tahun 1945 adalah Indonesia ini tidak mendukung penjajahan. Sementara orang-orang Israel itu telah melakukan penjajahan kepada bangsa Palestina, di mana bangsa Palestina ini merupakan bangsa yang mendukung kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Sementara bangsa Palestina saat sekarang masih terjajah oleh negara Israel. Ini salah satu bentuk konsisten daripada beliaunya dalam menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian pada warna hitam dalam idiom Jawa ini adalah kesungguhan, keberanian. Sementara yang putih adalah kesucian. Jadi simbol hitam putih memang menyatakan bahwa kalau benar ya benar, salah saya salah, tidak abu-abu. Jadi ada pisahnya. Kalau hitam dicampur putih itu bisa jadi abu-abu. Tapi ini baju yang dipakai Bapak Ganjar Pranowo ini adalah memisahkan antara hitam dan putih. Kalau memang putih ya putih, kalau memang hitam ya hitam, jadi tidak abu-abu. Oleh karena itu, kalau orang-orang Jawa memandang simbol ini merupakan memang ini simbol khas Jawa, seorang politik Jawa yang menyampaikan informasi bahwa Bapak Ganjar adalah orang yang tidak abu-abu. Kalau salah ya salah, benar-benar. Istilahnya tidak munafik. Ini merupakan ciri khas politik Jawa. Jadi Bapak Ganjar Pranowo ini dalam menuju kursi presiden setelah Bapak Jokowi lengser ini untuk menduduki jabatan kursi presiden untuk menuju istana, maka beliaunya menggunakan simbol-simbol yang ada sebagaimana ini dilakukan pada masa kerajaan Mojopahit, pada masa kerajaan Kediri, pada masa kerajaan Erlangga, pada masa kerajaan Mataram Hindu, pada masa kerajaan Mataram Islam.
juga pada masa kerajaan atau Kesultanan Demak Bintoro. Semuanya menggunakan simbol-simbol atau lambang-lambang untuk menyampaikan pesan kepada rakyatnya. Jadi tidak menyatakan secara terang-terangan. Misalnya, aku inilah orang yang lurus dalam menyampaikan pendapat, akulah yang konsisten. Tapi Bapak Ganjar Pranowo menggunakan simbol-simbol itu yang dirasa mengena dalam menyampaikan aspirasinya, dalam menyampaikan strategi politiknya. Oleh karena itu, bahwa kalau dalam istilah budaya Nusantara, bahwa Bapak Ganjar Pranowo menggunakan baju garis hitam putih, ini sebenarnya langkah tepat untuk menuju Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Mengingat lawan-lawan politiknya, calon presiden yang lain seperti Bapak Prabowo Subianto, Bapak Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan menggunakan idiom-idiom politik, idiom budaya secara lugas dan terang-terangan. Hal ini ya wajar, karena Bapak Anies Baswedan bukan orang Jawa, bukan orang Indonesia, tapi keturunan dari Yaman. Jadi beda ya, penyampaian pesan beda, budayanya berbeda. Sementara calon presiden yang satu lagi, yaitu Prabowo Subianto, ini merupakan yang berlatar belakang militer, ini sepertinya meniru Presiden Amerika. Ada seorang jenderal yang berkali-kali mencalonkan diri sebagai presiden, dan akhirnya beliau berhasil menjadi presiden di Amerika. Rupanya Bapak Prabowo Subianto ini adalah mendapat inspirasi dari mereka. Pesan yang disampaikan dari Bapak Prabowo ini dalam transformasi politik, budaya politik, dia menggunakan berpelampinan baju ala Bung Karno, baju putih ya, dengan saku dua, itu kan sebenarnya pemain Bung Karno. Pesan-pesannya begitu. Ini menunjukkan pesan sebagai orang yang nasionalis, orang yang mengikuti Bung Karno dalam menyampaikan pesan. Hanya saja Prabowo Subianto ini adalah keturunan Jawa dan luar Jawa, yaitu Minahasa. Prabowo Subianto ini Bapak Menteri Pertahanan saat ini juga masih ada terah dari kerajaan Mataram Islam, kalau dilihat dari terahnya ya. Kemudian dari bapaknya sama ibunya ini, bapaknya menikah dengan orang luar Jawa, orang Minahasa. Ini bapaknya Prabowo adalah seorang pejuang, ahli ekonomi. Bagi Prabowo adalah berjuang selamanya, karena dia seorang militer ya. Dia pun tidak
akan berhenti untuk mencalonkan diri, tetapi dia akan terus mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden yang keberapa kalinya itu. Meskipun berapa kali kalah, tapi untuk kali ini adalah bersiap sedia untuk mencalonkan diri kembali. Sementara Bapak Ganjar Pranowo terus melakukan safari ke berbagai daerah, mengunjungi ke pesantren di Sarang, mengunjungi orang-orang Cina, pengusaha-pengusaha Cina, dengan menggunakan baju garis lurus hitam putih. Bagi Ganjar Pranowo adalah baju hitam putih merupakan pesan bahwa dirinya adalah seorang bakal calon yang memiliki jiwa lurus, tidak belok-belok dalam menegakkan negara Republik Indonesia, menjadikan Indonesia makmur. Dengan warna hitam, Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa dirinya adalah bakal calon yang sungguh-sungguh ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden. Dan jika nantinya akan terpilih, maka dia sesuai dengan konsep warna hitam adalah seorang presiden yang sungguh-sungguh memperjuangkan rakyat Indonesia. Kemudian dengan warna putih adalah hati suci, tanpa korupsi. Mengingat saat ini kan banyak pejabat yang korupsi, maka beliau menyampaikan pesan dengan garis putih bahwa tidak akan melakukan korupsi, tidak melakukan tindakan kriminal. Semuanya dilakukan dengan jiwa yang suci. Nah, bagi relawan Bapak Ganjar Pranowo di berbagai daerah sudah terbentuk, dan para relawan ini juga langsung tahu tentang makna dari baju garis lurus hitam putih. Mereka merasa bangga memakai baju garis lurus hitam putih. Tidak ada kata menolak, tidak ada kata membantah. Misalnya, kok enggak pakai baju kotak-kotak seperti dulu. Nah, para relawan yang berada di berbagai kota Indonesia yang baru-baru ini sudah mulai dibentuk, mereka dengan sigap mayoritas telah memiliki baju hitam putih garis lurus. Penggunaan simbol-simbol baju ini sebenarnya pada zaman Raja Jawabaya sudah dilakukan. Raja Jawabaya yang mempunyai ahli bidang nujum Rama ke depan ini sebenarnya sudah dilakukan dalam menyatukan dua kerajaan, yaitu kerajaan Kahuripan dengan Daha, yang awalnya bersatu, yang didirikan oleh Raja Erlangga, kemudian pecah menjadi dua, Kahuripan dengan Daha. Daha yang ada di Kediri, Kahuripan ada di Sidoarjo. Raja Jayabaya menyatukan dua kerajaan itu. Raja Jayabaya menggunakan simbol hitam dan putih lurus,
Oleh karena itu Raja Jayabaya mampu menjatuhkan dua kerajaan. Dia tidak banyak bicara tapi menggunakan idiom simbol-simbol yang ada seperti itu. Barangkali ini yang menjadi inspirasi dari Bapak Ganjar Pranowo dengan bangganya menggunakan baju garis hitam putih. Pemirsa yang saya hormati, inilah seputar tentang budaya politik Jawa yang digunakan oleh Bapak Ganjar menjelang tahun politik 2024. Semoga apa yang dilakukan ini akan berhasil meraih sukses menjadi Presiden Republik Indonesia setelah Bapak Presiden Jokowi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dr. Hussein MPDI dari podcast Gus Kampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.